mereka sadar, semua ruangan itu penuh sama mayat-mayat. Di Indonesia itu katanya menurut sejarah itu ada salah satu kisah, katanya itu kapal hantu, namanya tuh kapal Ureng Medan. Oke guys, balik lagi di Terjadi Horor. Seperti biasa, segmen kali ini kita mau nyeritain lagi kisah-kisah horor dari teman-teman yang udah ngirimin, dan kisah-kisah horor yang berada di internet juga kita mau ceritain kali ini ya. Jadi ini bukan cerita karangan, tapi memang cerita yang udah lama beredar di media. Cuman emang misterinya tuh belum terpecahkan gitu. Sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini belum terpecah. Jadi ceritanya itu kejadian sekitar akhir tahun 1940-an. Waktu itu di Laut Selat Malaka, ombaknya tuh lagi tenang. Pokoknya lagi cerah lah gitu, lagi tenang lah pokoknya gitu si lautnya tuh. Nggak ada tanda bakal ada sesuatu, bakal terjadi apa-apa gitu. Nah, di salah satu kapal dagang Belanda, radio operatornya lagi santai di ruang komunikasi. Tiba-tiba si radionya tuh ngeluarin suara kresak gitu. Kayak ada orang yang mau nyambung. Nah, dia tuh kira awalnya cuman gangguan cuaca. Tapi pas dia fokus dengerin, ternyata ada suara orang laki-laki berat, pelan, kayak ngos-ngosan. Dia tuh bilang, semua kru termasuk kapal tewas. Dari situ si awak kapal itu ya merinding lah. Tapi dia lanjut bilang, aku sendirian, sebentar lagi aku juga akan mati. Setelah itu hening, cuman suara statis radio yang nyaring. Setelah itu seluruh kru kapal langsung heboh lah. Koordinat sumber sinyal dicek, pokoknya semuanya kapal-kapal tuh dicek lah gitu, supaya mastiin gitu semuanya aman gitu. Berarti itu di kapalnya sedang fly gitu, Iya, sedang diambil kan gitu ya. Hah? Kapal yang tadi tuh kapal kargo. Jadi ada awak ya? Iya, dari Belanda ya. Nama kapalnya tuh Ureng Medan. Mereka langsung putar haluan dari situ tuh, gaspol ke arah titik sinyal. Beberapa jam kemudian dari kejauhan mereka awak kapal tuh lihat ada kapal besar terapung, ya diam lah gitu. Badannya kusam, kayak udah lama nggak dicat. Tiang-tiangnya berdiri kaku, bendera nggak kelihatan berkibar. Dan yang paling aneh, nggak ada satupun orang terlihat di dek. Pokoknya kayak bangkai kapal lagi lah gitu. Jadi kayaknya tuh ada pas kejadian itu tuh memang ada yang masuk. Tadi kan ada yang bilang gitu ke radio, kayaknya dia tuh ngikutin arus suaranya tuh dari mana lah gitu. Pokoknya pas keadaannya tuh dia tuh berpapasan sama satu kapal yang tadi dibilangin kayak kapal nggak ada kayak kapal bangkai lah gitu. Kemudian si tim penyelamat mutusin buat naik. Begitu kaki pertama nyentuh dek kapal, si kapal orang Medan itu, ada hawa aneh yang nggak bisa dijelasin. Bukan cuma dingin, tapi kayak udara di situ tuh emang berat banget lah.
bikin susah nafas kayak yang sesek. Mereka mulai jalan, baru beberapa langkah. Salah satu anggota tim ngelihat sesuatu di pojok dek. Seorang awak kapal tergeletak. Matanya tuh melotot. Mulutnya terbuka kayak mau teriak. Tubuhnya kaku. Kayak lagi mau nolak sesuatu gitu. Kemudian mereka lanjut masuk ke dalam kapal. Dan disitulah mereka sadar. Semua ruangan itu penuh sama mayat-mayat kru dari kapal orang Medan itu. Posisi mereka tuh sama, si matanya tuh terbuka, mulutnya keluar gitu, menganga gitu. Wajahnya tuh tegangnya tuh luar biasa, kayak yang ketakutan lah gitu. Nggak ada darah, nggak ada luka, tapi dari ekspresi wajahnya jelas banget mereka mati dalam keadaan panik dan ketakutan. Di ruang radio operatornya masih duduk di kursinya. Tangannya masih nempel di tombol transmisi. Kemudian si matanya kosong, tapi ekspresi wajahnya kayak baru melihat sesuatu yang gak manusia. Bahkan anjing kapal juga ditemukan mati. Anjingnya juga? Si anjingnya juga. Sama persis giginya, sama kayak mayat kru-krunya juga sama kayak gitu, matanya melotot. Itu anjing sekitar kapal gitu maksudnya? Iya yang ada di situ. Jadi itu teh lagi ada tim penyelamat gitu. Jadi tadi teh ngedenger suara. Jadi si tim penyelamat tuh ya tadi bilang gitu, kita nggak akan selamat gitu. Pas di awal cerita tuh. Kemudian bau di dalam kapal itu aneh. Campuran antara logam karat, garam laut, dan sesuatu yang nggak enak. Kayak bau daging gosong bercampur obat kimia. Juga ya? Nah pas mereka lagi mikir apa gitu yang sebenarnya terjadi gitu kan, salah satu dari tim itu nyium bau gas yang menusuk dari arah ruang mesin. Asap tipis mulai keluar. Kemudian mereka tuh panik lah, tim penyelamat tuh buru-buru balik ke kapal penyelamat. Baru aja mereka jauhan dikit, tiba-tiba si kapalnya tuh meledak. Ledakannya bikin ombaknya tuh jadi besar lah gitu. Apinya tinggi sampai kelihatan dari jauh. Gak berselang lama si kapal itu tenggelam hilang ke dasar laut. Semua bukti ikut lenyap. Dan sampai sekarang gak ada yang bisa jawab pasti kronologinya kenapa gitu ya bisa sampai kayak gitu. Banyak yang bilang ada kebocoran gas beracun dari muatan ilegal. Tapi zaman dulu Pak nggak ada black box ya, misalnya di kapal harus ada rekaman itu. Itu kapal pesawat terbang, kapal air. Kapal air. Ya. Oke. Kalau kapal terbang mungkin ada. Oh iya. Kemudian ya sampai sekarang nggak bisa dijawab, masih menjadi misteri lah. Si kapal Orang Medan itu kenapa bisa sampai yang pertama mati dengan secara yang nggak wajar gitu. Semua krunya. Yang kedua bisa sampai meledak kayak gitu. Ya masih menjadi misteri penyebabnya tuh karena apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu dari kisah kapal Orang Medan ini, boleh nanti komen ya. Itu aja mungkin salah satu kisah mistis dari teman kita yang udah ngirimin kapal itu mengenai kapal Orang Medan. Pak ada mitosnya, suatu mitos yang katanya kapal Flying Dutchman itu memang benar kapal berhantu. Mungkin ya di negara-negara luar kan adalah ya mitos kayak gitu. Kemudian diangkat jadi sekarang tuh kartun gitu kan. Kartun.
Ya mungkin bisa jadi, cuman kan kalau posisinya dulu kita kan yang namanya laut bukan di daratan gitu, jadi Ya, pasti di akhir lah Pak. iya maksudnya tuh jadi nggak ada yang bisa apa namanya memprediksi lah gitu apa yang terjadi gitu kan. Sama lagi mungkin pada waktu itu si alatnya mungkin belum canggih gitu kan. Iya, tahun 1940 ya tadi. 40. Gak tahu kalau mungkin di tahun sekarang gitu mungkin bisa tahu kalau misalkan ada kapal tenggelam gitu penyebabnya karena apa. Kalau itu kan memang buktinya kurang karena kan tadi kan meledak juga gitu. Itu sih mungkin teman-teman yang tahu yang bisa bantu boleh nanti di komen ya. Itu aja mungkin salah satu cerita horor dari internet. Thank you banget. Yang mau ngirimin juga jangan lupa langsung di kirimin aja ke email kita ya. Itu aja mungkin untuk cerita kali ini. Ketemu lagi